Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, semangat pagi sahabat Mitra Husada. Terima kasih telah berpartisipasi terhadap program kami Health Q&A Rumah Sakit Mitra Husada bersama saya, Dr. Muhammad Arinarsi Tobias, Dokter IGD Rumah Sakit Mitra Husada. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kita nomor 1. Oke, apakah benar pemakaian masker 2 lapis itu diperlukan saat ini? Menurut kami sebagai tenaga medis di Mitra Husada, pemakaian masker 2 lapis sangat diperlukan. Karena apa? Karena lebih merebaknya virus COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di Indonesia saat ini. Pemakaian masker 2 lapis itu baiknya, pertama, lapisan pertama itu menggunakan masker berdua, kedua, lapisan luarnya menggunakan masker kain. Itu yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian bisa juga dengan masker single tapi memakai masker KN95. Terus yang kedua, pemakaian masker double juga bisa dikombinasikan antara masker N95 dengan masker bedah di lapisan luarnya. Menurut kami itu, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa memakai masker double untuk menjaga kesehatannya masing-masing dan terus mengikuti prokes yang sudah diadakan oleh pemerintah. Oke, sering kencing di malam hari, itu biasanya kami menyebutnya dengan nokturia. Nah, nokturia itu bisa disebabkan oleh banyak, bukan cuma penyakit. Jadi mungkin adiknya terlalu sering minum atau terlalu banyak minum pada malam hari. Itu bisa mengakibatkan nokturia. Idealnya minum itu 2-4 jam sebelum tidur. Sehingganya pada saat tidur itu tidak sering mengeluh buang air kecil. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin juga adiknya menderita infeksi saluran kemih. Pada infeksi saluran kemih itu biasanya kencingnya bertambah atau frekuensinya lebih sering. Kemudian dia juga disertai oleh panas saat berkemih, mungkin juga disertai sama nyeri. Nah, kalau panas dan nyeri itu biasanya kemungkinannya ada ISK. Terus yang ketiga, ada juga penyakit diabetes. Pada saat penyakit diabetes, orang-orang yang menderitanya itu biasanya mengalami perasaan sering kencing, pengen makan. Biasanya kami menandakan dengan 3, itu poliuri, polifagi, sama polidipsi. Terus mungkin juga ada konsumsi obat-obatan yang sering dikonsumsi pada malam hari. Biasanya diuretik yang bisa mengakibatkan orang sering buang air kecil karena emang sekresinya itu mengakibatkan frekuensi buang air kecil yang meningkat. Yaitu obat-obatannya itu contohnya furosemid. Kemudian ada juga faktor penyakit jantung. Kalau penyakit jantung biasanya orang-orang tua ditandai oleh kaki yang bengkak. Nah, saat tidur itu perubahan posisi atau posisi kaki yang mendatar itu biasanya mengakibatkan orang tua itu lebih sering kencing. Kemudian selain itu faktor usia juga bisa mempengaruhi kandung kencingnya itu yang ukurannya semakin kecil, sehingganya frekuensi buang air kecil itu bisa lebih sering. Sering terjadi katanya sakit mata menjalar sampai ke dada, berarti matanya sakit atau dadanya sakit. Biasanya kalau udah datang ke rumah sakit, itu kami periksa secara objektif kedua organ itu. Matanya kita cek visusnya normal atau tidak, tekanan bola mata ada yang meningkat atau enggak, atau ada iritasi pada matanya. Kalau misalnya iya, ya kita obati itu sesuai keluhannya. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan atau dalam batas normal pada pemeriksaan kami, ya kami cek lagi keluhannya di dada misalnya. Di dada itu ada 2 organ penting tuh, ada paru-paru dan jantung. Kita cek paru-parunya masih dalam batas normal apa enggak, ada bunyi napas tambahan, jantungnya juga bagaimana, irregular apa irregular, ada bunyi jantung tambahan atau enggak, atau splitting. Tapi kalau misalnya masih dalam batas normal juga, biasanya itu keluhan subjektif pasien. Nah, sakit mata ngejalar ke dada itu biasanya sering terjadi di usia 18-35 tahun. 18-35 tahun itu biasanya terjadi karena serangan panik. Mungkin panik abis ngelihat dia bahagia sama orang lain. Untuk asam urat dan MAH, biasanya emang sering terjadi antara asam urat dan MAH itu berdampingan sakitnya. Karena apa? Karena
terapi pada asam urat itu biasanya mengakibatkan sakit mah, karena obat-obat antiinflamasi dan anti nyeri itu bisa mengikis lambung kita sendiri. Makanya itu biasanya dokter-dokter memberikan terapinya itu double, sehingga tidak menyiksa lambung pasien juga. Biasanya kalau asam urat nyata, asam urat yang tinggi, kita cek kadar asam urat itu di atas 7, kita memberikan obat anti hiperuremia. Biasanya contohnya allopurinol. Bisa juga didampingi dengan obat anti nyerinya natrium diklofenak. Kemudian untuk MAH-nya kita berikan sukralfat sirup itu untuk melapisi dinding lambungnya. Bisa juga diberikan ranitidin atau obat untuk mengurangi sekresi asam lambung dari lambungnya itu sendiri. Selain itu juga makanan pasien itu harus dijaga. Jangan kita memberikan obat tapi pasiennya juga tidak bisa menghindari makanan-makanan yang bisa mengakibatkan asam urat dan MAH itu sendiri. Seperti kalau misalnya mengakibatkan asam urat itu jeroan, kacang-kacangan, kemudian daun-daunan atau makanan-makanan yang banyak mengandung purin atau kristal asam urat. Kemudian untuk MAH-nya jangan mengonsumsi makanan-makanan yang terlalu pedas, santan-santanan, atau makanan-makanan yang bisa mengiritasi lambung. Oke, sering mimisan ya. Mimisan itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, kalau misalnya sering terjadi, baiknya itu diperiksakan ke rumah sakit. Kita bisa mengecekkan waktu perdarahan, waktu pembekuan, dan lain-lain terhadap mamasnya. Nah, misalnya masih sering terjadi dan terjadinya di rumah, hal pertama yang bisa kita lakuin itu kita mendep mimisan itu, yaitu menutup hidung dua-duanya, kemudian kita bernapasnya lewat mulut. Kalau misalnya masih terjadi atau lama terjadi, bisa langsung dibawakan ke rumah sakit. Nah, baiknya yang harus dilakukan itu mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin K. Atau vitamin K itu bisa membantu proses pembekuan darah. Jadi makan makanan yang banyak kacang-kacangan atau telur atau makanan-makanan berprotein tinggi, sehingga tidak sering terjadi lagi mimisan pada pasien. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kejang pada saat demam pada anak-anak. Kalau ditanya berbahaya atau tidak, itu sangat berbahaya. Karena apa? Setiap kejang itu bisa mengakibatkan ada ribuan jaringan otak yang rusak. Oleh karena itu, kita harus mencegah kejang itu terjadi. Kejang itu terjadi biasanya diakibatkan oleh 3 hal. Pertama, demam. Kedua, mungkin ada tumor atau benda asing di otak. Kemudian yang ketiga, kelainan metabolik. Misalnya diakibatkan oleh demam seperti anak ibu, itu seharusnya diberikan penata laksanaan saat demam itu sehingga tidak terjadi kejang. Nah, yang mengakibatkan kejang itu karena demam terlalu tinggi, itu makanya terjadi hipoksia jaringan sehingga kejang atau potensial listrik itu terjadi berlebihan di otak. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya kejang dengan menurunkan panas anak itu, sehingga kita harus menata laksana lebih cepat saat anak itu demam. Itu aja. Mungkin tambahannya, sebelum terjadi kejang kita harus lebih bisa menata laksana demam pada anak-anak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu demam setelah vaksin. Nah, sebenarnya demam itu efek samping yang normal setelah vaksin. Kenapa? Karena di situ tubuh membentuk antibodi, sehingganya mekanisme perlawanan tubuh terhadap vaksin atau zat baru yang dimasukkan ke tubuh itu seperti itu. Tetapi kalau demamnya sudah disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti batuk pilek, pegal-pegal pada badan, kemudian bisa sampai hilang penciuman, itu perlu langsung diperiksakan pada dokter. Nah, untuk demam setelah vaksin itu biasa juga terjadi pada anak-anak. Misalnya nggak cuman vaksin corona ya yang sedang marak digemparkan saat ini, anak-anak kan ada vaksin polio, DPT, dan lain-lain. Itu biasanya juga setelah divaksin, anak-anak bisa terjadi demam. Tapi demam itu fisiologis, bukan patologis. Maksudnya bukan gejala yang berbahaya selama demam itu tidak terlalu tinggi dan tidak disertai dengan gejala-gejala yang lain. Oke, perut anak sering kram ya. Kalau anak-anak sering kram biasanya
karena kram di daerah perut itu biasanya kalau masalah pencernaan. Nah, pencernaan itu biasanya karena asupan yang kurang ideal. Asupan yang kurang ideal maksudnya mungkin anaknya terlalu sering jajan-jajanan di luar, terus sering minum-minuman yang kurang hygiene-nya kurang, kemudian makanan yang terlalu monoton dan terlalu keras sehingga tidak sesuai dengan seusia anak itu. Mungkin juga misalnya pada bayi itu ada perubahan struktur makanan dari makanan yang biasanya agak lembek, kemudian tiba-tiba makan ke makanan yang strukturnya lebih keras. Itu bisa mengakibatkan kram juga pada perut. Nah, biasanya kalau kram seperti itu bisa disebabkan oleh asam lambung yang meningkat biasanya. Nah, kalau mau lebih jelasnya bisa diperiksakan ke dokter spesialis anak. Kalau peningkatan asam lambung bisa mengakibatkan kram pada anak, biasanya karena emang sering jajan-jajan atau hygiene-nya yang kurang. Maka dari itu, anak itu seharusnya dibatasi makan makanan di luar, kemudian disesuaikan juga asupan gizi dan tingkat kekerasan makanan sesuai dengan usianya. Terima kasih sahabat-sahabat Mitra Husada, semoga penjelasan tadi bisa berguna untuk kita semua. Sampai bertemu di Health Q&A Mitra Husada selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M, jaga kesehatan Anda karena kesehatan Anda kepedulian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.